Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 6 Juni 2025. Kiranya kasih karunia Allah selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Kita sungguh layak bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur untuk hari baru ini yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hikmat-Mu Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau. Kami sudah siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Hidup menurut Roh Kudus. Tuo narinden pena masallo. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berjuang dengan godaan dan dorongan hati yang membawa kita ke arah yang salah. Seperti seorang pelukis yang telah memaksakan diri untuk menciptakan karya seninya yang sempurna. Kita seringkali berusaha keras dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya merasa kecewa. Namun dalam Galatia 5 ayat 16-21, Paulus mengingatkan kita untuk hidup oleh roh dan bukan mengikuti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup menurut roh berarti Roh Kudus memimpin hidup kita, bukan hanya mengandalkan usaha atau keinginan pribadi. Paulus menggambarkan perbedaan antar perbuatan daging, seperti kemarahan dan iri hati, dengan perbuatan roh yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, dan kesabaran. Walk by the Spirit. Berjalan atau hidup yang dituntun oleh roh, seperti kita memilih untuk hidup dengan bimbingan Roh Kudus. Ayat 25, ketika Roh Kudus memimpin kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik. Meskipun kita menghadapi banyak godaan dan tantangan, seperti angin yang merangsang pertumbuhan tanaman, demikianlah godaan dan tantangan menjadi peluang pertumbuhan orang beriman. Bayangkanlah hidup kita seperti perjalanan yang penuh rintangan. Jika kita berjalan sendirian, kita bisa jatuh dan tersesat. Tetapi jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia akan menuntun dan mengajarkan kita pada jalan yang dikehendaki Allah. Mari kita renungkan, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu, atas firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, tuntun kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala godaan
dan tantangan hidup, sehingga iman kami akan semakin bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan menjalani aktivitas kami hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Peliharakanlah kami dengan kesehatan dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian rehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.